Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Imam Rismanto, NIM 3322184 dari kelas TL 22B1. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas biologi tentang pengaplikasian ilmu biologi di teknik lingkungan. Pada video ini, saya mengambil pengolahan air limbah dengan proses bioremediasi aerob secara biologis menggunakan media lumpur aktif atau activated sludge yang merupakan kumpulan organisme yang akan mengoksidasi material organik menjadi CO2, NO3, SO4, PO4, H2O, dan sel biomasa baru. Air limbah merupakan air hasil dari kegiatan atau aktivitas manusia yang berasal dari kegiatan rumah tangga, perkantoran, fasilitas umum, industri, dan lainnya. Air limbah juga dapat disebut air bekas yang tidak terpakai yang dihasilkan dari berbagai aktivitas manusia dalam pemanfaatan air bersih. Air limbah yang tidak diolah dan dibuang ke media lingkungan secara terus-menerus akan mengakibatkan pencemaran dan akan memberikan dampak negatif terhadap lingkungan dan manusia. Contohnya, air sungai yang tercemar oleh limbah domestik atau industri akan sangat berdampak buruk terhadap biota air. Karena biota air yang menempati area sungai akan mengalami kematian. Lebih buruknya, biota air berpotensi kehilangan habitatnya dan berdampak pada kepunahan spesies biota perairan. Hal ini juga akan berdampak buruk terhadap keberlangsungan aktivitas manusia di area sungai. Hilangnya habitat dan kepunahan spesies biota air akan mengganggu perekonomian manusia, khususnya penduduk yang bergantung pada biota sungai. Tidak hanya itu, air sungai yang mengaliri sawah penduduk berpotensi tercemar. Hal ini akan menyebabkan kegagalan panen. Bioremediasi adalah proses penggunaan organisme hidup seperti bakteri, jamur, atau tanaman untuk membersihkan atau mengurangi polutan dalam lingkungan. Bioremediasi aerob merupakan salah satu proses pengolahan air limbah dengan menggunakan lumpur aktif yang merupakan kumpulan organisme yang ditumbuhkan dalam keadaan tersuspensi. Pada tahapannya, air limbah dari kegiatan aktivitas manusia yang berasal dari kegiatan domestik, perkantoran, fasilitas umum, industri, dan lainnya akan dialirkan menuju unit barscreen. Unit ini merupakan tahapan awal yang berfungsi untuk menyaring material-material yang tidak dibutuhkan pada proses pengolahan air limbah seperti plastik, kain, dan lainnya yang sekiranya berpotensi menyumbat aliran pipa dan mengganggu kinerja pompa. Tahapan selanjutnya, air limbah masuk ke tahapan ekualisasi. Pada bak ekualisasi, air limbah ditampung sehingga memiliki karakteristik yang sama dan dengan debit yang stabil. Setelah melalui bak ekualisasi, air limbah akan dialirkan menuju tangki aerasi, di mana bakteri pada tangki aerasi terdapat kumpulan organisme atau mikroorganisme yang tumbuh dalam keadaan tersuspensi yang disebut dengan MLSS atau Mixed Liqueur Suspended Solid. Pada prosesnya, air limbah akan dikontakkan dengan kumpulan mikroorganisme
pada lumpur aktif yang dibantu dengan proses pengaliran udara pada tangki aerasi yang bertujuan untuk mensuplai oksigen kepada mikroorganisme pengurai. Proses penambahan oksigen ini sangat penting pada pengolahan air limbah karena dapat mempengaruhi efektivitas mikroorganisme dalam mengoksidasi material organik menjadi CO2, NO3, SO4, H2O, dan sel biomasa baru. Pada tahapan selanjutnya, air limbah yang berada pada tangki aerasi akan dialirkan menuju tangki pengendapan. Pada tahapan ini, blok-blok yang berisikan mikroorganisme akan mengendap di bawah tangki penjernihan. Organisme pada lumpur aktif yang mengendap yang terbawa ke tangki pengendapan akan dikembalikan lagi kepada tahapan awal dari proses pengolahan air limbah. Hal ini bertujuan untuk menjaga jumlah organisme di tangki aerasi sesuai dengan yang diharapkan. Sebagian lumpur yang berlebih akan dialirkan ke tahapan proses pengolahan lumpur, yaitu pengolahan limbah lumpur yang berasal dari proses tahapan pengolahan yang mengandung air, residu, logam organik. Pada proses limbah lumpur akan dialirkan menuju bangunan sludge drying bed atau SDB yang merupakan bangunan pengolahan lumpur dengan sistem pengering atau dewatering, yaitu mengurangi kadar dan volume lumpur secara manual dengan memanfaatkan sinar matahari. Sedangkan air pada tangki pengendapan akan dialirkan ke bak efluen yang nantinya akan dibuang ke media lingkungan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada video tentang proses pengolahan air limbah menggunakan lumpur aktif. Kurang lebihnya saya ucapkan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.